membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami dalam kesukaran. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Doa kami, biarlah Kau terus menyertai kami, pegang erat tangan kami, Roh Kudus, dan biarlah Kau terus menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, sekalipun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa, Tuhan, pagi hari ini, biarlah di mana umat-Mu berada, Tuhan, kami mengikuti ibadah ini. Biarlah setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, tapi kami percaya mereka boleh menikmati hadirat oleh tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami siap untuk menikmati firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Berbicaralah bagi kami, nyatakan firman-Mu bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa kami yang kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pagi hari ini. Doa kami dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan menjamah setiap kehidupan saudara. Damai sejahtera Tuhan dan sukacita Kristus dapat tetap kita rasakan, karena kita percaya saudara bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Dan sekalipun saat ini saudara sedang berada di rumah saudara mengikuti ibadah secara online, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Hadirat Tuhan ada di rumah saudara, dan buka hati saudara untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin berbicara, dan firman Tuhan ini saya beri judul Masa yang Sukar dan Peranan Roh Kudus. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Ambil buka Alkitab saudara, dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Sekalipun saudara di rumah saudara, ayo kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kebahagiaan Kristus, sukacita Kristus akan memenuhi hidup kita. Kita baca bersama setelah hitungan ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir. Saudara, kapankah hari-hari terakhir itu? Saudara, itulah hari-hari di mana kita hidup saat ini. Itulah hari-hari di mana kita ada saat ini. Saudara, inilah hari-hari terakhir. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir. Kita adalah generasi
yang hidup di hari-hari terakhir saat ini. Nah saudara, apa yang Alkitab katakan? Apa yang terjadi saudara di hari-hari terakhir? Nah sebagaimana ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi saudara, kalau dikatakan bahwa saat ini kita sedang berada di hari-hari terakhir, jadi saudara, masa yang sukar ini bukan lagi baru akan terjadi. Kalau kita adalah orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir saat ini, maka saudara berarti masa yang sukar ini bukan lagi baru akan datang, bukan lagi baru akan terjadi, tetapi sudah terjadi dan sedang terjadi hari-hari ini, dan kita semua sedang menghadapinya. Saudara, kita patut bersyukur karena kita memiliki Alkitab saudara yang memberitahukan kepada kita. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita baik hal-hal yang sudah pernah terjadi, baik hal-hal yang sedang terjadi, maupun hal-hal yang akan terjadi, maupun yang masih akan terjadi. Itu diberitahukan, dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tetapi saudara, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa masa yang sukar akan datang, bahwa masa yang sukar sedang menghadap kita. Saudara, kenapa Alkitab bisa memberitahukan? Karena saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Katakan bersama-sama, Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara, kita percaya, mengapa saya katakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Karena saudara, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini, itu adalah firman Tuhan. Saudara, semua tulisan yang ada di dalam Alkitab, Alkitab itu berisi pikiran Allah, Alkitab itu berisi isi hati Allah, Alkitab berisi kehendak Tuhan, Alkitab berisi janji-janji Tuhan, Alkitab berisi rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau Alkitab ini berisi pikiran Allah, isi hati Allah, kehendak Allah dan rencana Allah, maka ini artinya saudara bahwa Alkitab ini berasal dari Allah yang besar, bersumber dari Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya saudara, apa yang Alkitab katakan itu tidak bisa salah. Segala nubuatan yang ditulis dalam Alkitab, setiap janji Tuhan, rencana Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, itu pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara, beda kalau yang berkata, yang ngomong adalah manusia. Manusia bisa salah. Ketika manusia berjanji, manusia bisa tidak menepati janjinya. Tapi dengarkan ini baik, ketika Tuhan yang berjanji, ketika firman Tuhan yang berjanji, maka firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan, janji Tuhan, rencana Tuhan pasti digenapi. Dan apa kata Alkitab saudara mengenai hari-hari terakhir di mana kita ada, di mana kita hidup saat ini? Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa masa yang sukar itu akan terjadi. Kita akan menghadapi masa yang sukar. Jadi saudara, sadar atau tidak, suka atau tidak suka, saya mau katakan bahwa saat ini kita sedang berada di hari-hari terakhir dan kita sedang menghadapi masa yang sukar saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana persiapan kita saudara di dalam menghadapi masa yang sukar ini? Apa yang harus kita lakukan saudara di dalam menghadapi, dalam mengantisipasi keadaan yang sukar ini? Dengar baik, respon kita atau reaksi kita saudara memegang peranan penting di dalam menghadapi segala situasi. Saudara, respon ada dua, respon yang benar dan respon yang salah. Saudara, respon yang benar itu akan membuat kita kuat. Respon yang benar saudara akan membuat kita tetap optimis. Respon yang benar saudara membuat kita tidak putus asa. Respon yang benar saudara akan membuat kita tidak menjadi takut. Respon yang benar saudara menjadikan kita kemenangan saudara. Tetapi respon yang salah akan membuat kita lemah. Respon yang salah itu akan menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam hidup kita. Respon yang salah saudara akan membuat kita salah, membuat kita kalah saudara. Nah itu sebabnya saudara milikilah respon yang benar. Jangan sampai saudara di dalam menghadapi segala situasi yang terjadi hari-hari ini, respon kita salah. Milikilah respon yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan respon yang benar itu adalah respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini,
Mari saudara kita mau meresponi segala situasi yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara pastikan bahwa firman Tuhan itu yang tetap menjadi pijakan kita. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara dalam Matius 4 ayat keempat. Matius 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah perhatikan saudara, kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau respon kita benar, kalau respon kita sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara kita tidak akan ikut-ikutan menjadi panik. Orang boleh panik, orang boleh saudara hari-hari ini dilanda oleh ketakutan. Tapi kalau respon kita benar, kalau respon kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak ikut-ikutan menjadi takut. Kita tidak ikut-ikutan menjadi khawatir seperti orang dunia saudara. Karena itu mari saudara, kita mau tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi atas hidup kita. Ingat baik bahwa hidup kita saudara ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, hidup kita ditentukan oleh apa kata firman. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita saudara tidak ditentukan oleh apa kata keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat, kita sedang berada di masa yang sukar dan kita sedang menghadapi masa sukar saat ini saudara. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan masa sukar itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan kesukaran itu terjadi? Saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi. Yang pertama saudara, Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi yaitu untuk menggembleng kita. Ini yang pertama saudara, Tuhan mengizinkan masa sukar atau kesukaran itu terjadi untuk menggembleng iman kita, untuk menggembleng ketekunan kita, untuk menggembleng kesabaran dan kesetiaan kita, agar supaya iman kita, ketekunan kita, kesabaran dan kesetiaan kita bertumbuh menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua saudara, mengapa Tuhan izinkan masa sukar, kesukaran itu terjadi? Yang kedua, karena Tuhan mencari yang asli. Sekali lagi saudara, Tuhan mencari yang asli. Saudara, kalau tidak ada kesukaran saudara, maka tidak akan kelihatan mana orang Kristen yang benar dan mana orang Kristen yang tidak benar. Kalau tidak ada kesukaran, tidak bisa dibedakan dan tidak akan kelihatan mana orang Kristen yang setia dan mana yang tidak setia. Tetapi saudara, kalau ada kesukaran, maka barulah kelihatan mana orang yang sungguh-sungguh dan mana orang yang tidak sungguh-sungguh. Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mana yang tidak mengasihi Tuhan. Mana yang mengandalkan Tuhan dan mana yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, perhatikan ini baik, bahwa iman yang kita miliki saudara di saat situasi yang baik itu belum tentu mencerminkan iman yang asli. Kenapa saudara? Sebab keaslian iman seseorang itu baru akan nyata di tengah-tengah masa sukar. Sekali lagi, iman yang kita miliki di saat situasi yang baik tidak menjamin dan tidak mencerminkan iman yang asli. Karena keaslian iman seseorang itu akan dinyatakan di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, bukankah ini yang seringkali terjadi saudara? Ketika orang Kristen diberkati, imannya kuat, imannya teguh pada waktu orang Kristen menerima berkat. Tetapi ketika berada di dalam pencobaan, ketika menghadapi kesukaran, ada banyak orang Kristen yang imannya luntur. Ada banyak orang Kristen yang imannya pudar. Ada banyak orang Kristen yang imannya merosot ketika mereka menghadapi pencobaan, ketika mereka menghadapi kesukaran. Jadi saudara, kalau kita mau mengetahui apakah iman orang itu asli atau tidak, maka lihatlah saudara pada waktu orang itu menghadapi pencobaan. Lihatlah saudara orang itu pada waktu dia menghadapi kesukaran. Di dalam kesukaran, dalam pencobaan itulah akan kelihatan mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, mana orang Kristen yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang setia dan mana yang tidak setia. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya dalam menghadapi situasi hari-hari ini, dalam menghadapi kesukaran di hari-hari ini,
Doa saya, kiranya iman kita makin kuat. Amin. Kiranya roh kita makin kuat Amin. di dalam menghadapi situasi, di dalam menghadapi kesukaran hari-hari ini. Doa saya, kiranya iman kita makin bertumbuh di tengah-tengah kesukaran. Amin. Roh kita, pengharapan kita, kasih kita makin bertumbuh di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat peranan Roh Kudus, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, kita sedang menghadapi dan kita sedang berada di tengah-tengah masa sukar. Saudara, kita tidak tahu kesukaran demi kesukaran apa yang akan terjadi dan kita akan hadapi di depan kita. Tetapi yang jelas, saudara, saya ingin katakan bahwa di dalam menghadapi masa sukar ini, di dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kita membutuhkan seorang penolong untuk mendampingi kita. Saudara, kita membutuhkan, saudara, seorang penolong untuk dapat membantu kita. Dan penolong yang saya maksudkan di sini adalah Roh Kudus. Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Saudara dan saya perlu Roh Kudus untuk supaya kita bisa menghadapi situasi sulit di hari-hari ini. Kita perlu Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus supaya kita dapat tetap bertahan dan supaya kita mampu melewati hari-hari ini, saudara. Mengapa? Karena tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal. Tanpa Roh Kudus kita akan kalah. Tetapi bersama Roh Kudus kita akan menjadi kuat. Bersama Roh Kudus kita tampil sebagai pemenang. Bersama Roh Kudus kita akan berhasil. Amin, saudara. Amin. Saudara, bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudara, roh apa yang ada di dalam kita? Itulah Roh Kudus yang tinggal, yang berdiam dan menyertai hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang di dalam kita itulah Roh Kudus, jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ya, minta tolong rekan saya Pak Yonatan bisa bantu baca ayat ini. 1 Yohanes 4 bagian B. Firman Tuhan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, puji nama Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu, apakah roh yang ada dalam kita? Itulah Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya, saudara, dalam nama Tuhan saya mau katakan, hiduplah oleh roh. Katakan bersama-sama, beritahu kepada kiri kanan saudara, beritahu kepada anggota keluarga saudara, katakan hiduplah oleh roh. Saudara, apa artinya hidup oleh roh? Hidup oleh roh itu artinya hidup yang dipimpin oleh roh, hidup yang dikendalikan dan dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu penyertaan Roh Kudus di hari-hari ini, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, hiduplah oleh roh. Puji nama Tuhan. Karena hanya Roh Kudus, saudara, yang sanggup untuk menolong kita. Kita harus hidup oleh roh. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup menguatkan kita, dan yang sanggup untuk meluputkan kita di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Nah, saudara, sekarang saya ingin mengajak untuk kita melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apa peran Roh Kudus, saudara, dalam hidup kita? Sampai di mana manfaat dari kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, saudara, peran atau tugas Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang. Ya, puji Tuhan. Saudara garis bawahi kalimat yang berkata, iya, itulah Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus? Apa tugas Roh Kudus? Firman Tuhan berkata bahwa Ia akan memberitakan kepadamu atau memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, Roh Kudus itu sanggup memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi maupun yang masih akan terjadi. Sekali lagi saudara, kita sebagai manusia terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Tetapi berita baiknya bagi kita orang yang percaya, kita memiliki Roh Kudus. Saudara, untuk ada Roh Kudus, dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu mengetahui akan hari-hari depan. Apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang itu diketahui oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan hanya mengetahuinya saudara, tetapi Roh Kudus siap untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang saudara. Bahkan lebih daripada itu, saya mau katakan bahwa Roh Kudus bukan hanya sekedar mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan. Roh Kudus tidak hanya sekedar mengetahui tentang masa depan, tetapi saya ingin katakan kepada saudara sekalian bahwa masa depan kita itu dipegang, hari-hari depan kita dipegang oleh Roh Kudus. Amin saudara. Puji syukur saudara, sebab masa depan kita saudara tidak dipegang oleh iblis. Hari depan kita saudara tidak dipegang, tidak berada di tangan musuh, tetapi masa depan saudara dan saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara dipegang oleh Roh Kudus. Nah, ini peran Roh Kudus, ini tugas Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara, ada ayat yang berkata seperti ini, bahwa orang yang bergaul karib dengan Allah itu akan diberitahukan isi hatinya Tuhan. Jadi siapakah orang-orang yang akan diberitahu isi hati Tuhan? Itulah orang-orang yang punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita mempergunakan waktu stay at home. Selama saudara kita memiliki banyak waktu untuk tinggal di rumah, saudara jangan kita hanya tinggal untuk rebah-rebahan saja selama di rumah. Jangan saudara tinggal di rumah hanya kita tidur-tiduran saja dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi saudara, dengan kita stay at home, dengan kita tinggal di rumah saja, maka kita memiliki kesempatan saudara untuk membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Untuk kita memiliki kesempatan saudara untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini hal yang pertama saudara, peran Roh Kudus atau tugas Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian saudara, apalagi peran Roh Kudus, tugas daripada Roh Kudus? Kalau kita baca kembali firman Tuhan ini di dalam Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, itu adalah Roh Kudus. Apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran. Nah, apa peran Roh Kudus? Tugas Roh Kudus, firman Tuhan berkata, Ia atau Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara, peran Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Katakan bersama-sama, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Iya, puji nama Tuhan. Jadi saudara, inilah peran Roh Kudus, inilah tugas Roh Kudus, yaitu memimpin, mengarahkan, dan menuntun kita semua kepada kebenaran. Dalam menghadapi situasi sulit, masa sukar, tetaplah saudara bereaksi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebab inilah tandanya saudara, orang yang hidupnya disertai oleh Roh Kudus. Inilah tandanya saudara bahwa hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu jikalau kita dapat tetap berkata benar, jikalau kita tetap berpikir yang benar, jikalau kita tetap berlaku yang benar di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara, saat orang takut, kita tidak ikut-ikutan takut. Di saat banyak orang panik, saudara, kita tidak ikut-ikutan panik. Di saat banyak orang khawatir, saudara, orang yang disertai, orang yang dipimpin dan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus tidak ikut-ikutan khawatir. Mari kita mau tetap berkata benar saudara.
Bukankah firman Tuhan berkata begini, bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah dan perkatakanlah semuanya itu. Puji nama Tuhan. Jadi kemana Roh Kudus memimpin kita? Roh Kudus memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Kemudian, kemana saudara Roh Kudus memimpin kita? Firman Tuhan katakan bahwa Dia memimpin kita kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kemana Roh Kudus memimpin kita? Roh Kudus memimpin kita dan mengarahkan kita saudara kepada firman Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini mutlak di dalam kehidupan setiap orang percaya saudara. Mari kita belajar untuk menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita saudara. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin saudara. Nah masalahnya begini saudara, kesalahan kita adalah seringkali kita suka keluar dari firman Tuhan. Kita suka menyimpang dari firman Tuhan. Nah ketika saudara kita keluar dari firman Tuhan, maka disitulah kita akan kalah, disitulah kita akan lemah. Tapi selama kita berada dalam firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan kuat. Amin saudara. Selama kita ada di dalam firman, maka kita akan menang. Kita tidak menjadi lemah. Saudara perhatikan saudara, bahwa iblis itu tidak dapat mengalahkan kita selama kita berada di dalam firman. Tetapi secepatnya saudara kita keluar dari firman Tuhan, maka iblis akan datang, iblis akan menyerang kita dan akan menelan kita saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena sikap kita saudara terhadap firman Tuhan, itu yang akan menentukan jatuh bangun hidup kita. Bagaimana saudara sikap kita terhadap firman Tuhan, itulah yang akan menentukan apakah kita hidup di bawah kutuk atau kita hidup di bawah berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kenapa Yesus selalu menang saudara saat dicobai? 3 kali saudara Yesus dicobai di dalam Matius pasal 4. Dan Yesus selalu menang saudara setiap kali dicobai. Mengapa Yesus selalu menang? Karena Yesus tidak pernah keluar dari firman Tuhan. Karena Yesus tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Karena hidup pikiran daripada Yesus, seluruh kehidupan Yesus itu dikuasai oleh firman Tuhan. Dan Yesus tidak mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesukaran itu menguasai pikiran dan menguasai hidupnya. Yesus menghadapi setiap pencobaan itu, setiap ketakutan itu, setiap kesukaran itu saudara, Yesus hadapi dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai kita mengizinkan keadaan atau situasi menguasai kehidupan kita. Saudara dengar ini, kita boleh saja berada di hari-hari terakhir. Kita bisa saja saudara saat ini sedang menghadapi, sedang melewati masa yang sukar. Tetapi pastikan bahwa di tengah-tengah masa sukar ini, dalam menghadapi masa sukar ini saudara, hidup kita tetap dikuasai oleh firman Tuhan. Pikiran kita saudara tetap dikuasai oleh firman Tuhan. Amin saudara. Dan ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup oleh Roh, maka kita akan tetap kuat di tengah-tengah masa sukar ini. Dan kita akan tampil sebagai pemenang. Dan ketika kita keluar sebagai pemenang, kita tetap kuat saudara, maka percayalah bahwa berkat Tuhan sudah tersedia bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus.